penduduk negara Indonesia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia akan mengakibatkan jumlah produksi sampah atau limbah meningkat. Kabupaten Cilacap adalah salah satu kota besar di Indonesia tidak luput dari peningkatan jumlah sampah. Semakin maju gaya hidup manusia, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Sungai-sungai di kota besar banyak yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuang sampah. Warga masyarakat lebih senang memilih membuang sampah di sungai dibandingkan dengan membuangnya pada truk-truk sampah, karena dikenai biaya transportasi. Semakin banyak limbah masyarakat yang dibuang di sungai, mengakibatkan sungai menjadi keruh dan kotor. Keadaan seperti ini, bila tidak ditangani dengan serius, maka akan terjadi dampak yang tidak diinginkan seperti banjir dan meningkatkan penyakit. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat menangani masalah penumpukan sampah pada aliran sungai. Dan dibuatlah prototipe sistem otomasi penangkar sampah meleduk kincir pada aliran sungai. Mengacu pada konteks permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat membuat prototipe sistem alat penangkar sampah yang bisa dioperasikan secara manual atau otomatis. Juga bisa dioperasikan menggunakan sekada simatik menyisi, dan dapat membuat prototipe alat penangkar sampah pada aliran sungai yang bisa langsung diangkut oleh truk sampah untuk dibuang ke TPA. Berikut adalah cara pengoperasian alat penangkar sampah. Untuk pengoperasian alat penangkar sampah ini, pengoperasiannya bisa menggunakan hardware dan software. Maksud hardware di sini yaitu menggunakan komponen yang berada pada pintu panel, dan software di sini yaitu menggunakan sekada simatik menyisi. Fungsi-fungsi komponen yang berada di pintu panel adalah sebagai lampu tanda harus masuk pada rangkaian. Sebagai lampu tanda, MCP itu di-on-kan. Komponen ini adalah alat ukur tegangan, daya, arus, energi listrik, dan faktor daya. Semua komponen ini yaitu berhubungan dengan kincir penangkar, berhubungan dengan konveyor 1, berhubungan dengan pembuka atau penutup tank, dan konveyor 2. Lampu tanda sistem tidak bekerja, lampu tanda sistem bekerja. Untuk selektor kincir penangkar dan selektor konveyor 1, yaitu selektornya 3 posisi manual, off, dan otomatis. Sedangkan selektor pembuka atau penutup tank dan konveyor 2 hanya 2 posisi, yaitu posisi off dan on. Sistem pembuka atau penutup tank dan konveyor 2 hanya mode otomatis saja, tidak dilengkapi dengan mode manual. Push button test lamp ini yaitu untuk mengecek semua lampu yang berada di panel berfungsi atau tidak. Buzzer yaitu sebagai tanda sistem mengalami kesalahan, maka buzzer ini akan bunyi.
Tombol stop buzzer yaitu jika buzzer bunyi karena sistem mengalami kesalahan, dan tombol stop buzzer ini untuk mematikan buzzer. Emergency stop adalah tombol darurat, yaitu jika sistem mengalami kesalahan atau kegagalan, semisal tangan seseorang terjepit pada kincir, maka tombol emergency stop ini untuk mematikan semua sistem. Dan sebaiknya tombol emergency stop ini jarang digunakan. Untuk pengoperasian alat ini yaitu bisa dioperasikan secara manual dan otomatis. Maksud manual di sini yaitu tanpa controller PLC. Nah, kenapa ada sistem dilengkapi mode manual? Karena jika PLC rusak, maka sistem masih bisa dioperasikan. Berikut adalah cara pengoperasian secara manual. Yang pertama yaitu pengoperasian manual untuk kincir penangkar. Posisikan selektor kincir penangkar pada posisi manual, maka kincir penangkar terus berputar. Jika penangkar sampahnya menggunakan mode manual, maka agar sampah turun ke konveyor 1, memberhentikannya suhu kincir harus posisi 45 derajat, baru sampah akan turun ke konveyor 2. Untuk memberhentikan kincir penangkar, posisi selektor harus pada posisi 0. Yang kedua, pengoperasian manual konveyor 1. Posisikan selektor konveyor 1 pada posisi manual, maka konveyor 1 akan bekerja secara terus-menerus. Dan untuk memberhentikan konveyor 1, posisikan kembali selektor pada posisi 0. Untuk pembuka atau penutup tank dan konveyor 2, pengoperasian secara manual hanya menggunakan sekada simatik penyisi. Cara pengoperasian sistem secara otomatis dibagi menjadi dua, yaitu otomatis kincir penangkar dengan konveyor 1 dan pembuka atau menutup tank dengan konveyor 2. Untuk pengoperasian otomatis kincir penangkar dengan konveyor 1, yaitu posisikan selektor kincir penangkar dan konveyor 1 pada posisi auto. Akan tetapi jika yang diposisikan ke auto hanya satu selektor, maka mode otomatis kincir penangkar dengan konveyor 1 tidak bekerja. Mode otomatisnya yaitu kincir penangkar berputar, kemudian jika terkena limit switch 2 kali, maka kincir penangkar berhenti dan sampah turun ke konveyor 1. Kemudian konveyor 1 bekerja. Setelah sampah turun ke tank penampungan, maka konveyor 1 berhenti bekerja. Setelah jeda beberapa sekon, kincir penangkar berputar kembali. Waktu jeda kincir penangkar berdasarkan ketinggian air sungai. Untuk pengaturan waktu jeda kincir penangkar, pengaturannya di sekada. Ketinggian air sungai ini terdapat 4 level, yaitu level very low, low, medium, dan high. Level air very low yaitu sistem tidak bekerja karena air yang berada di sungai kering. Level air low yaitu air di sungai sedikit. Level air medium yaitu air di sungai dalam keadaan setengah. Level air high yaitu air di sungai dalam keadaan tinggi. Pengaturan waktu jeda kincir untuk level air sungai low yaitu 10 detik, dan medium 8 detik, dan high 6 detik. Untuk pengoperasian otomatis tank penampungan dengan konveyor 2 yaitu berdasarkan pengoperasian dengan selektor dan otomatis truk. Cara kerja otomatisnya adalah konveyor 2 bekerja, kemudian pembuka tank membuka 25%, kemudian menutup kembali sampai percobaan 4 kali. Setelah itu pembuka tank membuka 100%, selanjutnya menutup kembali dan konveyor 2 berhenti. Maksud pengoperasian dengan selektor yaitu jika selektor pembuka atau penutup tank di-on-kan, maka pembuka atau penutup tank dan konveyor 2 bekerja secara otomatis. Dan maksud otomatis truk yaitu jika truk pengangkut sampah datang dan tepat berada di bawah konveyor 2, maka otomatis pembuka atau penutup tank dan konveyor 2 bekerja secara otomatis. Perbedaan otomatis truk dengan selektor adalah jika truk datang, pembuka tank tidak langsung membuka, akan tetapi buzzer bunyi terlebih dahulu selama 5 sekon. Setelah itu pembuka tank baru membuka. Setiap beroperasinya sistem dapat dimonitoring di sekada simatik winsisi. Jika sistem bekerja, indikator pada sekada simatik winsisi berwarna hijau. Namun sebaliknya, jika sistem tidak bekerja, berwarna merah. Sekada simatik winsisi ada 4 tampilan. Yang pertama, tampilan home, yaitu tampilan saat membuka sekada. Yang kedua, tampilan mimik diagram, yaitu untuk memonitoring sistem dan mengatur waktu jeda kincir penangkap. Yang ketiga, tampilan manual operasi, yaitu untuk mengoperasikan sistem dari sekada simatik winsisi. Pengoperasiannya terdiri dari pengoperasian kincir penangkap, konveyor 1, konveyor 2, stop buzzer, pembuka tank atau penutup tank, test buzzer, dan emergency stop. Cara pengoperasian kincir penangkar dengan konveyor 1 yaitu selektor kincir penangkar dan selektor konveyor 1 harus dalam posisi auto. Dan untuk pengoperasian manual kincir penangkar dan konveyor 1 bisa digunakan. Akan tetapi jika posisi selektor tidak ada posisi auto, maka pengoperasian manual ini tidak bisa dioperasikan. Maksud dari pengoperasian manual kincir penangkar dan konveyor 1 ini adalah jika sistem bekerja secara otomatis, maka sistem tersebut bisa dioperasikan. Cara
secara manual. Untuk pengoperasian conveyor 2, pembuka atau penutup tank pada sekada, ini untuk pengoperasian secara manual. Jika kita mau mengoperasikan manual conveyor 2, maka menekan tombol start. Begitu juga pengoperasian pembuka atau penutup. Dan jika buzzer bunyi, bisa dimatikan menggunakan sekada dengan cara menekan tombol stop buzzer. Jika mengetes buzzer bunyi atau tidak, yaitu dengan menekan tombol tes buzzer pada sekada. Jika sistem mengalami kesalahan atau kegagalan, maka di screen sekada ini dilengkapi tombol emergency stop. Tampilan yang keempat yaitu tampilan alarm. Fungsinya, jika sistem mengalami kesalahan, maka di screen alarm ini akan muncul beserta waktu terjadinya kesalahan. Sistem panel ini dilengkapi dengan fan dan lampu penerangan. Fan di sini fungsinya untuk membuang udara panas di dalam panel, dan lampu penerangan ini fungsinya sebagai penerangan panel. Cara kerjanya yaitu jika pintu ditutup, maka fan akan menyala dan lampu penerangan mati. Begitu sebaliknya, jika pintu panel dibuka, maka lampu penerangan menyala dan fan mati.